Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mirna Harsono, Ahmad Kusen Fahru Rozi, Erlina Karlita, Pipo Saputra, dan Agnes Mardela ingin mempresentasikan tentang jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap saldo-saldo akun atau pos transaksi-transaksi tertentu agar sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam proses penyusunan laporan keuangan. Tujuan jurnal penyesuaian bagi perusahaan. 1. Jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat akun perlengkapan, karena pasti di akhir periode ada beberapa perlengkapan yang sudah habis digunakan. 2. Mengatasi permasalahan terhadap adanya penyusutan nilai. Ini berlaku untuk akun aktiva tetap. 3. Mengatasi masalah beban yang terlewat jangka waktu yang masuk dalam kategori piutang beban yang harus dibayarkan atau piutang dibayar di muka. 4. Penyesuaian yang akan dilakukan untuk membayarkan utang atas jasa yang belum dibayar. Fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, agar pada akhir periode akun real, yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, agar akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, menghitung setiap perkiraan nominal, perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Contoh hal yang perlu disesuaikan dalam ACP. Yang pertama, penyusutan aktiva tetap, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan terima di muka, beban yang harus dibayar, biaya pemakaian perlengkapan, dan yang terakhir yaitu piutang tak tertagih. Langkah membuat ACP ada 3 tahap, yaitu yang pertama, cetak neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua, analisa setiap akun. Yang ketiga, mencatat ayat Contoh jurnal penyesuaian. 1. Penyesuaian aktiva tetap. Misal, mesin, peralatan, kendaraan, dan gedung. Nilai atau jumlah yang dicatat adalah sebesar yang disusutkan. Contoh, diketahui harga perolehan kendaraan 15 juta, penyusutan 10% per tahun dari harga perolehan. Jurnal penyesuaian yang dibuat sebagai berikut. Jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan kendaraan di debit, akumulasi penyusutan kendaraan di kredit, masing-masing nominalnya adalah 1.500.000. 2. Pembagian perlengkapan. Contoh, pada neraca saldo, akun perlengkapan sebesar 6 juta, pada waktu dilakukan perhitungan persediaan di gedung, ternyata nilai perlengkapan 2 juta. Jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit, masing-masing nominalnya adalah 4 juta. 3. Piutang tak tertagih adalah taksiran mengenai jumlah piutang yang mungkin tak dapat diterima pembayarannya. Contoh, diketahui pendapatan jasa foto studio AB 10 juta, taksiran kerugian piutang 2% dari pendapatan foto studio. Jurnal penyesuaiannya, beban piutang tak tertagih di debit, cadangan piutang tak tertagih di kredit, masing-masing nominalnya adalah 200.000. Yang keempat adalah beban-beban yang dibayar di muka. Beban-beban yang dibayar di muka adalah pembayaran beban yang digunakan untuk beberapa kali pemakaian, misalnya sewa, iklan, dan asuransi. Contoh soal,
Pada tanggal 1 November 2011, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp2.400.000. A. Dicatat sebagai harta. Jurnal tanggal 1 November 2011 adalah asuransi dibayar di muka di debit, kas berada di kredit, masing-masing nominalnya Rp2.400.000. Dan AJP-nya adalah beban asuransi di debit, asuransi dibayar di muka kredit, masing-masing nominalnya Rp400.000. Dan yang B dicatat sebagai beban. Jurnal tanggal 1 November 2011 adalah beban asuransi berada di debit, kas berada di kredit, masing-masing nominalnya Rp2.400.000. Jurnal penyesuaiannya adalah asuransi dibayar di muka debit, beban asuransi kredit, masing-masing nominalnya Rp2 juta. Yang kelima adalah pendapatan yang telah diterima di muka. Pendapatan yang telah diterima di muka adalah utang karena pekerjaan yang harus dilakukan dahulu. Misalnya sewa diterima di muka. Contoh soal, pada tanggal 1 November 2011 diterima sewa untuk 1 tahun sebesar Rp3.600.000. Dan yang pertama, pencatatannya dicatat sebagai hutang. Jurnal tanggal 1 November 2011 adalah kas berada di debit, sewa diterima di muka berada di kredit, masing-masing nominalnya Rp3.600.000. Dan jurnal penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka berada di debit, pendapatan sewa berada di kredit, masing-masing nominalnya Rp900.000. 2011, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp2.400.000. B. Dicatat sebagai pendapatan. Jurnal tanggal 1 November 2011 adalah kas di debit dan pendapatan sewa di kredit. Masing-masing nominalnya adalah Rp3.600.000 dan Rp3.600.000. Dan jurnal penyesuaiannya akun pendapatan sewa di debit dan akun sewa diterima di muka kredit, masing-masing nominalnya Rp2.700.000 dan Rp2.700.000. 6. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan piutang karena pekerjaan telah selesai, tetapi pembayarannya belum diterima, misalnya bunga bank. Contohnya, pendapatan bunga yang masih harus diterima yang ditunjukkan dalam penyesuaian sebesar Rp400.000. Dan jurnal penyesuaiannya, piutang bunga berada di debit dan pendapatan bunga berada di kredit. Masing-masing nominalnya adalah Rp1 juta. 7. Beban yang masih harus dibayar atau utang, misalnya gaji dan bunga bank. Contohnya, pada data penyesuaian diketahui gaji yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp1 juta. Jurnal penyesuaiannya, akun beban gaji berada di debit dan utang gaji berada di kredit. Masing-masing nominalnya adalah Rp1 juta. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.